hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu saja. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Iman
besar daripada hidup kami, lebih besar daripada masalah kami, bahkan lebih besar daripada kemampuan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Tuhan yang besar ini yang akan memampukan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan menuju pada kemuliaan yang dalam kehidupan kami, Tuhan. Demi nama yang hidup Tuhan, hamba tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengar di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, katakan amin. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa sekali. Ya, saya akan melanjutkan khotbah saya, saudara, tentang the given. Hari ini mungkin session yang terakhir, session yang keempat, the real gift. Pemberian yang nyata, pemberian yang terbaik, pemberian yang bisa kita rasakan. The given adalah suatu pemberian atau titipan. Kemarin saya berbicara tentang yang namanya adalah talenta. Apa itu talenta? Talenta adalah pemberian dari Tuhan yang terbaik yang dititipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita memiliki talenta. Coba kita lihat dulu yuk, Matius 25 ayat yang ke-15. Ini kan firman Tuhan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Jadi firman Tuhan jelas, setiap kita memiliki talenta. Talentanya ada yang dikasih 5, talentanya ada yang dikasih 2, dan juga yang terakhir adalah 1. Tetapi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak diberikan sama Tuhan talenta. Jadi Tuhan memberikan dalam kehidupan saudara dan saya minimal pasti adalah 1 talenta. Kalau kita bilang bahwa Pak, saya nggak punya apa-apa Pak, Tuhan sudah punya planning bahwa Dia menitipkan sesuatu dalam kehidupanmu adalah talenta itu. Entah itu cuma 1, karena firman Tuhan bilang menurut kesanggupannya. Tuhan tahu Dia sanggup untuk menerima talenta. Nah, saudara, talenta yang Tuhan berikan yang kelihatan hari ini adalah fisik kita. Pemberian dari Tuhan yang terbaik adalah fisik kita. Saya yakin bahwa kita diajar di sekolah tentang yang namanya 5 panca indera. Panca itu 5, apa saja? Mata, terus mulut, betul, telinga, hidung, kelima apa? Perasa. Perasa itu apa? Kulit. Kesemuanya punya suatu fungsi. Mata kita untuk melihat, mulut untuk kita bisa makan dan berbicara, yang ketiga telinga untuk kita bisa mendengar, yang keempat hidung untuk kita bisa mencium dan juga bernafas, yang kelima kulit untuk supaya kita bisa merasakan keadaan di dalam sekeliling kita. Entah itu dingin, entah itu panas atau apapun juga, kulit ini punya suatu fungsi. Dan juga fungsi kulit ini juga luar biasa. Dia menutupi seluruh organ tubuh yang harusnya kita bisa lihat dengan kasat mata kita, dia tutupi dengan kulit kita. Sebenarnya bukan cuma 5, tetapi saya mau menambahkan 2, menjadi sabta indera. Sabta itu 7. Saya terlalu yakin bahwa ada yang terlupakan, yang pasti kita punya sabta indera. Tambahan 2 adalah tangan dan kaki kita. Kenapa saya bilang tangan dan juga kaki? Karena tangan bisa melakukan suatu perbuatan yang hebat, yang luar biasa. Kaki kita menavigasikan suatu arah. Maka itu saya percaya bahwa tangan dan juga kaki termasuk dalam indera kita. Setiap talenta, setiap indera yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus bisa berfungsi dengan baik dan juga benar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Indera kita dibuat sama Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi gini, setiap apa yang diciptakan dalam kehidupan kita, termasuk sabta indera kita, untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, yang memuliakan Allah seluruhnya. Kalau kita punya mata, bukan hanya untuk melihat saja, tetapi kita juga harus menggunakan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mata kita harus jaga. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang jatuh karena mata. Kita udah punya istri, kita udah punya suami, tapi karena mata kita jelalatan, mata kita nggak bisa diatur. Padahal firman Tuhan bilang, kalau punya mata harus untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena matamu diciptakan sama Tuhan, bukan untuk pornografi, bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi matamu diciptakan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar dalam kehidupanmu.
Yang kedua adalah mulut. Mulut itu Tuhan ciptakan kita untuk makan dan untuk kita bisa berkomunikasi, untuk kita bisa mengerti orang dan orang lain mengerti kita melalui bahasa. Tetapi banyak orang yang hari ini, menggunakan mulutnya tidak pada tempatnya. Pekerjaan yang baik berbicara tentang kita harus bisa mengatur mulut kita. Pertengkaran, perselisihan, yuk hari ini yuk gunakan mulut kita dengan baik. Pak, kalau enggak apa bagaimana? Oh, hati-hati. Yang satu talenta, dia tidak mengembangkan talenta itu, malah dia mengubur talenta itu. Dan akhirnya apa? Tuhan buangnya. Dia nggak menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia dengan baik. Tuhan tendang dia, dan dia tidak masuk hidup. Kita punya mata untuk tujuan mulia, pekerjaan baik. Tapi kalau tujuannya tidak mulia, maaf, mata kita titipan Tuhan, Tuhan bisa ambil. Mulut kita titipan Tuhan, Tuhan bisa ambil. Segala sesuatunya pemberian dan yang dititipkan sama Tuhan bisa diambil sama Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang kita melihat orang yang mulutnya pengsong, cek kisah hidupnya. Yang ketiga, telinga, biasanya untuk mendengar. Tapi kita malah mendengar gosip. Udah kita dengar gosip, kita share gosip itu lewat mulut kita. Harusnya untuk mendengar firman, mendengar kemuliaan Tuhan, mendengar suara Tuhan, yaitu sangkakala yang luar biasa. Orang-orang hari ini yang menggunakan telinganya hanya untuk mendengarkan gosip, ketika sangkakala dibunyikan yang terakhir, saudara budak pasti. Frekuensinya nggak selarasnya sama manusia. Selarasnya itu sama hotshot, celeb news, dengan gosip, closing. Jangan sampai karena dengar gosip, kita budak, kita tuli, nggak bisa dengar apa-apa. Hati-hati. Keempat, hidung untuk mencium dan juga untuk bernafas. Pergunakanlah hidup ini dengan baik untuk kita bisa merasakan nafas yang Tuhan berikan. Jangan disalahgunakan untuk berbuat sombong. Hidung gua nih mancung, bos. Gunakanlah hidung kita dengan baik. Kulit juga sama. Jangan sampai kita merasa kulit kita udah hebat, udah luar biasa, kulitnya putih. Yang keenam, dari sabta indera adalah tangan. Tuhan menciptakan tangan untuk kita makan, untuk kita bisa mengambil barang, untuk kita apa? Memuji, menyembah Tuhan, bisa bertampok tangan di hadapan Tuhan. Gunakan tangan ini dengan baik. Jangan untuk melakukan yang tidak baik, berantem, melakukan dosa atau apapun juga, stop. Yang ke-7, kaki. Kaki ini Tuhan ciptakan kita untuk berjalan, untuk pergi ke rumah Tuhan, untuk kita melakukan aktivitas. Tapi bukan pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ayo hari ini, apa yang Tuhan ciptakan dalam sabta indera kita, gunakan itu semua dengan baik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Selain sabta indera, saya percaya bahwa Tuhan memberikan saudara dan saya adalah talenta. Yang saya artikan juga talenta ini sebagai suatu kemampuan atau kepandaian atau keahlian yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Kalau engkau pintar, gunakan kepintaranmu untuk Tuhan. Kalau Tuhan menitipkan engkau kemampuan yang luar biasa, engkau harus menggunakan kemampuan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi bukan sarana supaya engkau menyombongkan dirimu. Sampai hari ini keahlian saya komputer, ya ngetik saya oke lah. Ngetik saya bisa, ketik sedikit saya bisa. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tempat ini ada pelayanan, infocus. Anda bisa gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak, saya dititipkan sama Tuhan suara yang baik, Pak. Suara yang merdu, Pak. Nyanyilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak, saya dititipkan, Pak. Tulang-tulang saya ini pokoknya lentur aja. Jadi saya bisa dance, Pak. Bisa nari, Pak. Narilah buat Tuhan. Kita diberikan kemampuan yang berbeda. Talenta-talenta yang berbeda-beda. Dan tidak ada satu orang pun juga yang tidak diberikan talenta. Yang bisa main musik. Mainlah musik dengan baik. Untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Pak, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Tapi saya kalau nyari uang gampang, Pak. Sisihkanlah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jadi setiap kita Tuhan titipkan talenta-talenta itu. Berikan, jangan pernah menerima yang namanya ibadah. Kita harus all out. Puji nama Tuhan, saya ketemu sama notaris. Sekarang kalau mau bikin akte santai aja. Berapa? Gratis pasti. Dibayar kagak mau. Kalau dulu kalau mau kita bikin akte kita udah bingung. 5 juta ini, 4 juta. Sekarang tidak usah. Saya mau buat Tuhan. Wah, praise the Lord, luar biasa. Saya ketemu sama notaris yang luar biasa. Dokter gigi juga ada. Teman saya. Tambah
Berapa? Semuanya udah kincai lah, gratis. Apa yang kita punya hari ini untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, termasuk hari ini profesi kita untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Profesi apapun juga dalam hidup kita. Saya punya profesi pendeta. Apa yang bisa saya lakukan? Pak, saya bisa doa, Pak, bisa melayani, Pak. Yes, layanilah, doalah dengan sebaik mungkin dan tanpa menerima imbalan sedikit pun juga. Mungkin sebentar lagi profesi saya adalah advokat. Bantulah orang-orang yang miskin, bantulah orang yang tidak mampu. Jangan menerima imbalan sedikit pun juga. Kenapa? Karena hidupmu ini pemberian dari Tuhan. Kita udah diberikan nafas aja udah kasyah sama Tuhan. Berikanlah buat Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ada beberapa jemaat punya restoran, kalau kita kunjungan gampang. Tapi saya nggak mau begitu juga. Kenapa? Karena mereka bisnis. Kalau mereka mau memberikan, berikanlah buat Tuhan yang terbaik. Bukan kita menjadi orang yang aji mumpung. Pelayanan dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan berikan hari ini, kita bisa melayani. Kita bisa jadi asyik, kita bisa jadi pemain musik, kita bisa jadi worship leader atau apapun juga. Ayo berikan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan di gereja ini, saudara dan saya harus mengembangkan talenta itu. Mana saya ketemu sama satu orang yang gerejanya besar sekali. Dia bilang, anaknya Pak Andri pengumuman katanya. Iya, dia lihat dari streaming. Bagus ya Pak, pintar ya Pak ya. Luar biasa ya anaknya. Yes, saya didik dia untuk bisa berani, untuk bisa diterima di dalam gereja. Oh luar biasa sekali. Saya juga bilang, di tempat kami yang main musik itu bukan profesional, bukan orang-orang hebat, tidak. Yang khotbah pun sama, orang biasa, yang tidak punya kemampuan apapun juga. Di Praise the Lord luar biasa, ada anak Down syndrome, dia bisa jadi singers. Wow, dahsyat. Itu menimbulkan satu kepercayaan diri yang luar biasa. Tuhan tidak pernah menolak dia dan gereja tidak pernah menolak dia. Dan kita tidak pernah menolak dia. Sehingga dia bertumbuh hari ini dalam pertumbuhan yang luar biasa. Kita bukan profesional. Yang main drum bukan profesional. Tapi kita ada di tempat ini, kita melayani bersama-sama. Penuh kekurangan. Tapi melayani luar biasa. Kita tampil dengan kesederhanaan. Tapi kita tahu, kita butuh Tuhan. Di tempat ini, saudara dan saya melayani. Itu karena hati. Karena aku mencintai Tuhan. Maka ini saya mau bilang bahwa kalau mau jadi pendeta, kalau mau jadi hamba Tuhan, harus bisa mengarahkan jemaat bukan untuk bisnis, tetapi apa? Untuk supaya jemaat bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya tahu kehidupan saya hamba Tuhan, saya pendeta. Saya ingin membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak mau membawa jemaat Tuhan saya untuk masuk ke dalam suatu bisnis. Tapi biarlah dia mengembangkan bisnisnya dengan baik dan Tuhan berkati. Tapi saya punya visi dan saya punya misi untuk apa? Membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Karena Tuhan bilang bahwa untuk melakukan pekerjaan baik adanya di dalam hatinya kita. Kita tidak tahu hari ini kalau saya marah, buka kaca jendela, saya maki-maki dia, saya salah. Saya tahu, tapi kehendak bebas kita nggak bisa menahan kita dan akhirnya kita buka kaca jendela, ngata-ngatain orang. Tahu nggak sih Pak? Salah. Tahulah. Kembangkan talenta itu. Yaitu apa? Kemampuan kita. Termasuk hari ini pelayanan kita. Ini adalah suatu talenta. Pelayanan, suatu talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya dari dulu mau jadi song leader, mau jadi WL. Worship leader itu baru-baru. Dulu namanya adalah song leader. Namanya SL. Saya satu kali jadi SL, satu kali jadi singers. Kenapa? Ditolak sama gereja. Kenapa? Suaranya fals. Musiknya kemana? Orangnya kemana? Tapi satu, talenta itu Tuhan belum berikan dalam hidup saya. Tuhan berikan talenta yang lain di dalam hidup saya. Dan saya harus sadari hal itu. Akhirnya apa? Ya udah penolakan-penolakan udah luar biasa. Lewat penolakan itu saya nggak keluar dari gereja. Kenapa? Saya tahu talenta saya. Ya saya cuma bisa ngomong dan akhirnya jadi pengumuman beberapa kali. Habis itu saya diizinkan untuk khotbah di Omsel, di gereja. Pernah khotbah 1 kali. Habis itu apa? Nggak dikasih khotbah lagi. Tuhan buka ruang yang baru. Saya keluar. Di sana saya khotbah. Banyak sekali luar biasa. Talenta yang Tuhan berikan, Tuhan pasti buka. Banyak orang lain mau tutup. No. Tapi apa yang sudah Tuhan buka, tidak ada satu orang pun yang bisa tutup. Dan akhirnya Tuhan buka gereja demi gereja. Dan saya bisa share firman. Saya bisa
khotbah. Tuhan kembangkan lagi, lewat saya bisa khotbah, saya bisa counseling orang, saya bisa doain orang. Itu talenta-talenta yang Tuhan kembangkan dalam kehidupan saya. Mau main musik apa? Mau. Tapi saya udah belajar, saya pernah belajar. Gak bisa. Talenta saya bukan di sini sih, saya tahu. Main drum juga sama. Syaraf-syaraf saya belum putus. Jadi pas mukul ini juga ikut juga. Mukul ini juga ikut juga. Syarafnya belum putus. Nah, kalau orang-orang main drum katanya syarafnya harus putus. Oh, saya juga bingung juga itu. Susah loh. Tapi ada orang-orang yang bisa. Itu talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Enggak setiap orang punya itu. Lakukanlah dengan baik. Jangan sampai talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan malah membuat kegaduhan, menciptakan dosa-dosa. Ada 2 dosa dalam pelayanan. Coba lihat di dalam Galatia 6 ayat yang 4. Demikian firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Jadi gini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani Tuhan, apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan maupun buat sesama kita, firman Tuhan bilang bahwa tiap-tiap orang ini harus menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Terkadang kita ini melihat keadaan orang lain, orang itu seperti gitu ya. Gua kalau ngerjain pasti bersih. Aduh, bener-bener deh dia deh. Udah dikasih pekerjaan sama Tuhan, tapi dia ngerjainnya seperti gini. Kamu nyuci aja kagak bisa, ngepel aja kagak bisa. Dia sombong. Dia merasa diri dia bisa. Firman Tuhan bilang harus diuji. Diri kita ini harus diuji. Bener enggak? Ukurannya seperti apa? Ini orang-orang yang sombong. Adanya apa di mana, Pak? Adanya di dalam gereja. Dan adanya biasa di atas mimbar. Dia punya suara hebat, suara merdu, sombong pasti. Tapi di atas mimbarnya dia kagak bilang sombong, bos. Suara saya untuk pemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bohong. Ayo, hati-hati dengan yang namanya sombong. Saya sombong, pernah. Bukan tidak pernah sombong, pasti sombong. Kenapa? Karena merasa dibutuhkan. Saya juga bingung. Sampai detik hari ini, selesai ibadah mesti ditungguin orang. Tidak pernah selesai ibadah langsung pulang. Mau dari dulu selalu merasa dibutuhin. Ini tidak bagus. Kemarin saya ketemu sama satu orang pemilik dari bank top 5 Indonesia. Tadinya saya nggak tahu itu orang. Terus habis itu saya dibisikin. Kaget. Potongannya sama sekali tidak ada mewah-mewahnya. Orang yang sudah kaya tidak perlu lagi orang bilang dia kaya. Tidak perlu lagi pengakuan itu. Humble nggak? Humble-nya luar biasa humble. Makannya apa? Makan di pinggir jalan. Luar biasa. Saya appreciate sekali. Dan dia bilang, nanti kalau Tuhan izinkan dia mau belajar Alkitab. Habis sudah belajar Alkitab, dia mau diangkat jadi pendeta. Saya bilang kalau Tuhan izinkan, saya angkat. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya udahlah. Satu hal yang saya mau ingatkan kita, orangnya humble sekali. Saking humble-nya kita tuh kagak tahu loh, dia tidak butuh pengakuan lagi. Karena memang dia sudah mengalami semuanya. Dia bilang, bahagia nggak? Tanpa Tuhan. Duitnya banyak. Duit udah bukan masalah buat dia. Tapi kebahagiaan maaf, suatu pilihan dan pemberian dari Tuhan. Dia bilang saat saya ketemu sama Tuhan, saya baru merasakan kebahagiaan itu ada di hidup saya. Dia punya semuanya. Apa yang dia tidak punya? Dia punya. Pada saat saya bertemu sama dia, saya belajar. Tidak selevel, tapi kasih karunia Tuhan mempertemukan. Yesaya 2 ayat 17 demikian firman Tuhan. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hari itu kapan? Yaitu hari ini. Hanya hari ini saja Tuhan yang ditinggikan. Manusia yang sombong akan apa? Ditundukkan, akan direndahkan serendah mungkin. Yuk hari ini yuk, jangan pernah kita sombong. Jangan kita merasa bahwa saya tidak butuh Tuhan. Orang-orang ini butuh saya. Gereja ini butuh saya. Kalau saya tidak ada, liatin deh, hancurkan musik. Kalau saya nggak ada, liatin deh, WL-nya hancurkan. Jangan sombong. Semuanya adalah untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Yang kedua, egosentris, yaitu kepentingan diri sendiri. Talenta kita biasa dihancurkan sama yang kedua ini, yaitu kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Filipi 2 ayat ke-20 sampai ayatnya ke-21. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku,
Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Tidak ada satu orang pun yang punya hati, yang sehati, yang sama pikirannya. Untuk apa? Untuk bisa mementingkan kepentingan orang lain. Ayat ke-21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Nah, itu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai menjadi suatu kepentingan buat saya. Harus untuk kepentingan Kristus. Nah, berulang-ulang kali kita biasanya adalah apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kepentingan saya. Saya punya suara yang baik, saya punya suara yang merdu. Untuk apa? Kepentingan saya. Saya ini yang harus hebat, saya ini yang harus luar biasa. Saya bisa main keyboard, saya bisa berkorban dan lain-lain. Semuanya untuk siapa? Untuk saya. Saya ini yang hebat. Sebab semuanya menjadi kepentingan sendiri. Dengan baik-baik. Saudara dan saya datang ke tempat ini untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Geser semua kepentingan kita. Hari ini saudara dan saya hadir di tempat ini untuk kepentingan Tuhan. Baik yang melayani untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Lakukan hari ini yang terbaik untuk Tuhan. Filipi 2 ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara saya nggak usah mentingin diri sendiri. Justru harus apa? Harus menganggap diri saya ini kurang. Harus menganggap diri saya ini nggak bisa apa-apa. Tetapi saya ingin menolong orang lain. Saya ingin mementingkan kepentingan orang lain. Bahkan kepentingan Tuhan. Seringkali kita mementingkan diri kita sendiri semuanya. Si pendeta mementingkan dirinya sendiri. Kumpulin jemaat banyak-banyak. Supaya apa? Persepuluhannya masuk semuanya. Untuk apa? Kepentingan diri dia sendiri. Bukan kepentingan gereja. Seberapa banyak hari ini di atas mimbar pendetanya bilang, kalau ngasih persepuluhan, ngasih persembahan, harus di tempat yang subur. Tahu nggak ukuran subur dari si pendeta itu apa? Jemaatnya banyak, subur. Berarti kalau jemaatnya dikit, 20 orang, 30 orang, 50 orang, itu bukan subur. Berarti apa? Nggak usah ngasih ke gereja itu. Kenapa? Jemaatnya aja cuma 40 orang. Ukuran suburnya seperti itu loh. Ukuran suburnya si pendeta adalah bisnis. Di tanah yang subur adalah di tanah yang bersusu madu, yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ini yang subur. Penuh dengan pelayanan-pelayanan, bukan untuk masuk kantong si pendeta. Tapi apa? Pure. Diberikan untuk gereja Tuhan. Semuanya. Di gereja saya tidak ada persembahan. Peti persembahan itu baru ada ketika saya berdebat dengan mama saya. Mama saya bilang, tidak, harus ada. Kenapa? Karena orang ingin memberikan semuanya. Dalam pertikaian itu saya kalah. Kalau mama mau, mama beli aja lah sendiri. Kenapa? Karena saya kagak mau. Dibeliin lah 800.000 itu di Immanuel. Ingat banget itu semuanya. Dibeli, ditaruh. Dulunya dari tahun 2007 kami udah bentuk persekutuan sampai waktu saat itu 2016 baru itu ada. Dan itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, bukan untuk masuk kantong pendeta. Suburnya gereja itu bukan karena jemaatnya banyak, dan bukan juga ukurannya persepuluhannya banyak. No, tidak. Ukurannya adalah bertumbuhnya Kristus dalam hidup. Bisa tidak saya sebagai seorang gembala membawa jemaat menuju pada kemuliaan yang besar? Maaf, 3.000 jemaatnya saya ngeri, karena saya harus bertanggung jawab atas 3.000 itu. Setengahnya nggak masuk dalam kerajaan Allah. Salahnya adalah salah gembala. 40, 50, nggak apa-apa. Jangan menganggap lebih utama dari yang lain. Ini penting buat kita. Jadi jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan menganggap kita ini lebih penting juga dari yang lain. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-17, kata Yesus kepada Simon untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku?
Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat ke-19 yang terakhir. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini adalah satu kisah yang luar biasa, bahwa Tuhan ngomong sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tapi Tuhan tidak mendapatkan jawaban apa-apa dalam kehidupan Petrus. Jawabannya dari Tuhan adalah satu, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Saya terlalu yakin bahwa kalau hari ini saudara dan saya bilang, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mencintai gerejanya, saya mencintai pelayanannya, kerjakan yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kalau kau bilang bahwa, Pak, saya mengasihi Tuhan, Pak. Kalau engkau mengasihi Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya engkau melayani Tuhan, tetapi layani juga gereja Tuhan, layani juga jemaat Tuhan di tempat ini. Sebagai suatu wujud hari ini, apakah saya mengasihi Tuhan? Saya punya talenta. Bagaimana talenta saya mengasihi Tuhan? Layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukanlah semuanya. Pak, saya punya uang sedikit, Pak, berikanlah. Pak, saya punya uang banyak, Pak, berikanlah. Pak, saya punya suara, Pak, berikanlah. Bisa main musik, Pak, berikanlah. Pak, saya bisa khotbah, Pak, berikanlah. Pak, saya bisa multimedia, Pak, berikanlah. Pak, saya bisa jadi kameramen, Pak, berikanlah. Pak, saya bisa pengumuman, Pak, berikanlah. Buat Tuhan semua. Kalau kamu kasih aku, gembalakanlah domba-domba. Kalau kamu kasih aku, layanilah domba-domba. Kita ini adalah para gembala. Loh, bukannya Pak Andri yang gembala? Yes. Secara struktural dari gereja, saya gembala untuk jemaat Tuhan. Tetapi maaf, secara globalitas, saudara dan saya juga gembala. Kenapa? Karena saudara dan saya menggembalakan juga. Menggembalakan apa, Pak? Menggembalakan yang ada di bawah kita. Keluarga kita, anak kita, cucu kita, digembalakan sama kita. Jadi setiap kita punya jiwa gembala. Secara kehidupan, saudara dan saya adalah seorang gembala. Gembala, layanilah dengan baik. Punya apa? Layanilah. Berikan buat Tuhan yang terbaik untuk mulia. Kasih orang minum, kasih orang makan, bagus. Layanilah orang. Itu upah kita, maaf, tercatat besar di dalam kerajaan surga. Dan apa yang kita lakukan hari ini, jangan pernah kita pandang orangnya. Kalau kita pandang orangnya, pasti saudara dan saya akan dapat tersingkirkan. Pandang siapa? Pandang Tuhannya. Karena saya melakukan ini bukan untuk kepentingan saya. Saya melakukan ini untuk kepentingan Tuhan dan gerejanya dan jemaat Tuhan. Yuk, hari ini kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan semuanya. Tuhan semua berkati. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup